Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait KD 3.3 IPA kelas 8, materi pesawat sederhana bagian yang kedua, yaitu tentang katrol dan bidang miring. Katrol merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana. Katrol ini mudah sekali teman-teman jumpai dalam keseharian. Misalnya ketika teman-teman melakukan upacara di pagi hari, petugas bendera itu biasanya menaikkan bendera dengan menggunakan katrol yang terikat pada tiang bendera. Selain itu, mungkin teman-teman juga sering melihat ya, di pedesaan itu banyak sumur warga yang masih menggunakan alat penimba dengan bantuan katrol. Indikator yang diharapkan setelah teman-teman mempelajari materi ini, teman-teman dapat menjelaskan jenis-jenis katrol, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari, menghitung besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk. Sebelumnya kita akan membahas dulu terkait prinsip kerja dari katrol. Katrol berfungsi untuk menggandakan dan mengubah arah gaya. Ya. Jadi sama seperti tuas, gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban itu tidak terlalu besar. Jadi dengan mengeluarkan gaya yang kecil dapat menaikkan beban yang lebih besar. Selain itu juga mengubah arah gaya. Jadi ketika teman-teman menarik atau ingin menaikkan bendera ke tiang bendera, nah teman-teman cukup untuk mengikatkan benderanya pada seutas tali yang terkait pada tiang bendera. Sisi tali sebelah kanannya itu tempat teman-teman untuk menarik kuasa atau gaya, sehingga menarik gaya dari atas ke bawah. Ketika teman-teman mengerek bendera, itu menariknya dari atas ke bawah, sedangkan benderanya atau bebannya akan naik dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari katrol. Seperti pada tuas, katrol juga memiliki 5 komponen penting. Yang pertama, titik tumpu, yaitu yang bertanda O. Kemudian lengan beban, yaitu dari titik O sampai ke titik A, yang kita kenal dengan simbol LB atau lengan beban. Kemudian lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu ke titik B atau kita kenal dengan LK. Kemudian ada beban ya, dan kuasa. Itu komponen-komponen penting yang ada pada katrol. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis katrol. Yang pertama ada katrol tunggal tetap. Katrol tunggal tetap memiliki prinsip mengubah arah gaya.
keuntungan mekanis dari katrol tunggal tetap itu adalah W per F sama dengan 1. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi katrol tunggal maksudnya katrolnya 1, kemudian tetap di sini katrolnya tidak berpindah tempat ya. Jadi diam atau stay di tempatnya. Jadi katrolnya tidak bergerak-gerak ke sana kemari ya. Nah, ini keuntungan mekanisnya yaitu satu. Dari mana satu ini? Satu ini dilihat dari jumlah tali yang mengangkat beban. Di sini tali yang mengangkat beban itu sebanyak 1 ya. Sehingga keuntungan mekanisnya juga 1. Baik, kita lanjut ke katrol yang kedua, yaitu katrol tunggal bergerak. Katrol tunggal bergerak ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 2. Katrol tunggal bergerak di sini yang dimaksud adalah katrolnya 1, namun katrol di sini berpindah tempat. Artinya katrolnya akan mengikuti kemana beban pergi. Contohnya ketika teman-teman bermain flying fox. Nah, ketika teman-teman bermain flying fox itu tali yang diikatkan pada tubuh kita itu akan dikaitkan pada sebuah katrol. Nah, katrol di sini akan bergerak ya. Ketika posisinya dari sebelah kiri dan meluncur ya saat bermain flying fox, maka katrolnya akan mengikuti sesuai arah bebannya. Seperti itu ya. Jadi berbeda dengan jenis yang pertama yaitu katrol tunggal tetap. Jadi katrolnya diam, tidak bergerak ya. Contohnya pada tiang bendera. Untuk yang katrol yang pertama. Jadi tiang bendera itu katrolnya selalu di atas ya. Tidak pernah turun naik ke bawah ataupun berpindah tempat. Nah, sedangkan untuk jenis yang kedua ini katrolnya berpindah ya. Sehingga dikatakan katrol tunggal bergerak. Nah, ini kalau kita amati jumlah tali yang mengangkat beban itu ada 2 ya. Ada 2 di sini, 1, 2. Sehingga keuntungan mekanis untuk katrol tunggal bergerak yaitu sebesar 2. Kalau kita contohkan, misalnya di sini bebannya 50 Newton. Maka supaya keuntungan mekanisnya hasilnya 2, maka gaya yang dikeluarkan itu cukup sebesar 25 Newton atau setengahnya. Ya, karena keuntungan mekanisnya adalah 2 ya. Jadi dengan mengeluarkan gaya sebesar 25 Newton mampu mengangkat beban sebesar 50 Newton. Seperti itu ya. Jadi berbeda dengan katrol tunggal tetap yang awal ya. Keuntungan mekanisnya 1, jadi jika bebannya 50 maka gayanya juga 50. Ya. Contoh yang ketiga yaitu katrol ganda. Katrol ganda ini adalah sering disebut juga dengan katrol
majemuk, yaitu katrol yang tersusun atas beberapa atau sistem yang tersusun atas beberapa katrol. Katrol majemuk itu terdiri dari dua jenis katrol, yaitu katrol katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi ada katrol yang menempel pada crane misalnya ya, karena katrol majemuk ini sering kita jumpai ketika pembangunan apartemen atau ketika pembangunan jalan tol ya. Nah, di sini ada yang menempel pada crane. Nah, sedangkan ada juga jenis katrolnya yang bergerak. Keuntungan mekanisnya bagaimana? Keuntungan mekanisnya dihitung dari banyaknya tali yang mengangkat beban ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini jumlah tali yang mengangkat bebannya ada 4 ya. 1 2 3 4 ya. Jadi kalau kita lihat di sini talinya yang pertama, kemudian tali yang kedua, tali yang ketiga, dan tali yang keempat ya. Jadi tergantung pada jumlah tali yang mengangkat beban. Biasanya katrol majemuk ini digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat ya, seperti beton ya ketika pembangunan jalan tol ataupun alat-alat berat lainnya ya. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh yang Ustazah tayangkan di sini, maka keuntungan mekanisnya berapa? Keuntungan mekanisnya sebesarnya W per F sama dengan 4 ya. Seperti itu. Jadi tergantung pada banyaknya tali yang mengangkat beban. Seperti itu ya. Baik, supaya lebih jelas lagi, kita coba menerapkan contoh-contoh dari katrol ini dalam bentuk penyelesaian soal. Sekarang kita lihat, ini hitunglah gaya kuasa untuk mengangkat beban adalah soal nomor 1. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah katrol tunggal tetap ya. Katrol tunggal tetap. Ingat kembali, katrol tunggal tetap. Keuntungan mekanisnya berapa? W per F-nya sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah contoh yang pertama tadi ya. Katrol tunggal tetap. Katrolnya 1, kemudian tidak berpindah karena dia menempel pada sebuah kayu ya. Nah, jika keuntungan mekanisnya sama dengan 1, maka kalau bebannya di sini dari soal sebesar 100 Newton ya, maka besar kuasanya juga sebesar 100 Newton ya. Sama ya, karena W per F sama dengan 1. Nah, memang sekilas tidak ada untungnya ya. Jadi mengeluarkan gaya sebesar 100 hanya mampu mengangkat beban sebesar 100. Secara angka ini memang tidak ada keuntungannya ya. Sedangkan kita tahu bahwa pesawat sederhana itu fungsinya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Iya, memang secara angka ini tidak ada keuntungan. Namun pada katrol tunggal tetap, keuntungannya adalah mengubah arah gaya ya. Jadi untuk mengangkat sebuah beban ini naik ke atas, kita tidak perlu dengan bantuan katrol, kita cukup menarik tali pada sisi seberangnya.
menarik talinya pun dari atas ke bawah, dengan tujuan beban ini akan naik dari bawah ke atas ya. Jadi bebannya naik dari atas ke bawah, sedangkan gayanya kita tarik dari atas ke bawah. Jadi mengubah arah gaya. Seperti itu ya. Jadi memang tidak ada peningkatan keuntungan mekanis secara angka, namun keuntungannya dalam hal mengubah arah gaya. Jadi besarnya kuasa tadi berapa? 100 ya. 100 Newton. Ini F-nya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sebuah benda memiliki berat 30 Newton. Digantungkan pada sebuah katrol bergerak. Jika berat katrol 20 Newton, berapakah besar gaya yang harus diberikan? Nah, sekarang kita lihat di sini benda beratnya ya. Berarti ini adalah W, berat beban, digantungkan pada sebuah katrol bergerak. Berarti di sini keuntungan mekanisnya berapa? Katrol bergerak tunggal, yaitu W per F-nya sama dengan 2 ya. Tuh. Jika berat katrol, adakah berat katrol diperlukan? Ya, tidak perlu ya. Jadi kita bisa abaikan ini berat katrol. Berapakah besar gaya? Hasilnya F ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam membaca soal cerita ya. Kita sudah dapat bebannya, sudah dapat keuntungan mekanis untuk katrol tunggal bergerak. Yang ditanya adalah F-nya berapa. Nah, sekarang kita masukkan ya. W-nya atau berat bebannya 30 Newton. Berat katrol di sini tidak berpengaruh, bisa diabaikan. Kemudian katrol tunggal bergerak itu W per F-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita masukkan ya angka ini. Bebannya tadi berapa? 30 dibagi F sama dengan 2. Nah, kita bisa cari F-nya. F sama dengan 30 dibagi 2. Maka diperoleh kuasanya atau gayanya sebesar 15 Newton ya. Jadi setengahnya. Baik, kita lihat lagi contoh yang ketiga ya. Tentukan besar kuasa atau F dari katrol di samping jika beban yang diangkat sebesar 200 Newton. Ini bebannya 200 Newton ya. Kita hitung berapa sih keuntungan mekanisnya ya. Kita hitung keuntungan mekanisnya karena di sini 4. Nah, di sini ada berapa jumlah tali yang mengangkat bebannya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga keuntungan mekanisnya W per F-nya sama dengan 4. Nah, kita masukkan angka-angka ini. Yang tadi bebannya 200 per F sama dengan 4. Maka F ini kita bisa cari ya. 200 dibagi 4. Maka diperoleh 50 Newton ya. Jadi dengan gaya 50 Newton mampu mengangkat beban sebesar 200 Newton ya. Jadi semakin banyak jumlah tali yang mengangkat beban, maka semakin efisien katrol tersebut ya.
Nah, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana jenis ketiga, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berbentuk sebuah bidang, ya, yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu, ya. Jadi di sini ada bidang miringnya yang ini ya, yang berwarna hijau. Ini dilihat dari samping, dia semacam papan yang diletakkan miring, ya. Biasanya untuk membantu kita mengangkat peti ataupun beban yang cukup berat, jadi tinggal didorong, ya. Di sini ada beban dan ada S, ya. Nanti kita kenal komponen-komponennya, dan ada H. Nah, sekarang kita lihat benda-benda dengan prinsip bidang miring. Beberapa benda di rumah kita itu memiliki prinsip bidang miring, ya. Salah satunya seperti pisau, ya. Pisau itu adalah benda yang menerapkan prinsip bidang miring. Begitu juga dengan paku, ya. Pada bagian ujung paku, kalau kita perhatikan itu dibuat miring, ya, tidak sama dengan pangkalnya, karena tujuannya untuk lebih mudah ketika kita maku dengan paku yang ujungnya runcing, ya. Tangga juga dibuat dengan kemiringan tertentu, ya. Kapak, pahat, ya, ataupun sekrup di sini. Nah, ini contoh-contoh benda yang menerapkan prinsip bidang miring. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponen bidang miring, ya. Yang pertama ada gaya dorong, yaitu F dengan satuan Newton. Kemudian di sini ada beban dengan satuan Newton juga. Di sini ada panjang bidang miring, yaitu yang S, ya. Jadi keseluruhan panjang bidang miring dari bawah sini terus sampai ke atas, ya, sampai ke sini. Nah, ini kita sebut dengan S, ya, yang ini. Dan tinggi bidang miring, ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, ini disebut dengan H, ya. Jadi ada 4 komponen, yaitu F atau gaya dorong, kemudian beban, panjang bidang miring atau S, dan H, height, itu ketinggian bidang miring, ya. Sekarang komponen-komponen ini kita masukkan dalam persamaan bidang miring. Pada bidang miring berlaku persamaan F dikali S atau gaya dikali panjang bidang miring sama dengan beban dikali tinggi bidang miring, ya. Jadi kalau kita lihat, F itu gaya dengan satuan Newton, kemudian S itu panjang bidang miring, satuannya meter, kemudian W itu beban Newton, dan H itu ketinggian, ya. Jadi F kali S sama dengan W dikali H. Nah, ini juga sama, memiliki keuntungan mekanis, ya. Caranya sama, yaitu maksud beban dibagi kuasa, atau bisa juga teman-teman mencari dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring, ya. Jadi bisa dua cara, ya. Bisa W per F atau S per H, ya. Sini diingat kembali, yang S itu adalah panjangnya, yang ini S, sedangkan yang H ini adalah tinggi bidang miring. Baik, kita supaya lebih jelas,
kita coba dalam bentuk penyelesaian soal. Nah, sekarang kita lihat. Sebuah peti harus dinaikkan ke atas truk. Agar lebih ringan digunakan bidang miring yang panjangnya 4 meter. Jika tinggi truk itu 1 meter dan berat peti 600 Newton, hitunglah. Ya. Sini kita lihat panjang ya, panjang itu adalah S. Kemudian tinggi truk itu H dan berat itu W ya. Dan kita masukkan ini W-nya 600 Newton. Kemudian S-nya 4 meter. Kemudian H-nya 1 meter ya. Kita sudah dapat semua, sekarang tinggal dicari yaitu kuasanya ya. Gaya dan keuntungan mekanis. Gaya dorong atau kuasa dan keuntungan mekanisnya. Sekarang kita masukkan angka-angka tadi ke persamaan ya. Ini. Nah, kita masukkan ke sini. F kali S sama dengan W dikali H ya. Kita masukkan S-nya 4, kemudian bebannya 600 Newton dan H-nya 1 meter. F dikali 4 sama dengan 600 dikali 1. Nah, ini kita mau keluarkan karena kita harus mencari gaya, maka kita akan keluarkan 4 ini ya. Dipindahkan ke sisi sebelah kanan ya. Kita pindahkan ke sisi sebelah kanan karena dia perkalian, maka ketika pindah sisi menjadi dibagi ya. Nah, ini 600 dikali 1 per 4 ya. Jadi 600 dibagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya F sama dengan 150 Newton ya, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk jawaban yang B ya. Karena tadi yang pertama gaya, yang kedua keuntungan mekanisnya. Nah, keuntungan mekanisnya bisa kita peroleh dengan W per F atau S per H ya. Kita coba yang W per F ya. Kita masukkan angka-angkanya tadi. W itu berat peti 600 Newton ya. Dibagi F tadi yang kita peroleh 150 ya. Maka 600 dibagi 150 diperoleh keuntungan mekanisnya sebesar 4. Artinya 4 kali lebih efisien, lebih untung jika menggunakan bidang miring dibandingkan tidak menggunakan bidang miring. Itu untuk contoh dari bidang miring ya. Baik, demikian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan teman-teman dapat penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami khususnya pokok bahasan katrol dan bidang miring. Baik, Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.